Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Kita kembali akan menikmati firman Tuhan yang saya yakini senantiasa kita rindukan untuk menjadi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada kebaktian kita hari Minggu ini diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Saya akan membacakannya. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian bunyinya. Kalau kita baca dalam almanak kita harus mengakui begitu indah tema dari firman ini yang dibuat di sana. Kepemimpinan yang menghamba. Saya yakin bahwa perumusan tema ini adalah buah pergumulan iman. Dan saya yakin itu dimaksudkan menjadi sapaan bagi kita semua untuk menjadi pemimpin yang menghamba. Dan bukan hanya itu,
Saya yakin bahwa orang yang merumuskan tema ini benar-benar bergumul untuk bisa dirinya menjadi pemimpin yang menghamba. Tetapi kita harus bertanya, menghamba kepada siapa? Kalau benar tema ini diambil berdasarkan firman ini, yang pasti kita harus jawab, menghamba kepada Tuhan. Bukan menghamba kepada pikiranmu, bukan menghamba kepada niatmu, bukan menghamba kepada keinginanmu, bukan menghamba kepada kelompokmu, bukan menghamba kepada siapapun. Tapi menghamba kepada Tuhan. Namun saudara-saudaraku, karena firman ini diucapkan Yesus kepada murid-muridnya, dan itu menjadi sapaan Yesus bagi semua muridnya sepanjang zaman, termasuk kepada kita semua orang percaya saat ini. Maka saya membuat tema dari khotbah ini, yaitu melayani sebagai hamba Allah atau hamba Allah yang melayani. Kita harus bertanya, bagaimana supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang melayani? Pertama, kita harus mengenal, kita harus mengerti, kita harus mengetahui dan menghidupi tugas pelayanan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tugas pelayanan yang di dalam gereja kita disebutkan tohonan. Kita harus mengerti tohonan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Mungkin kita akan bertanya, saya hanya anggota jemaat biasa. Saya bukan pertohonan. Apa tohonan saya? Kita harus mengerti, saudara-saudaraku, ada tohonan semua orang percaya. Dan itu adalah tohonan yang langsung berasal dari Tuhan Yesus. Yaitu semua orang percaya adalah menjadi imam. Oleh sebab itu, setiap orang percaya harus mengenal, harus mengerti, harus memahami, harus menghidupi tohonannya sebagai imam. Dari mana kita mengetahui bahwa kita adalah imam? Bahwa saudara sebagai orang percaya adalah imam Allah. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9a disebut begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Dikatakan dalam bahasa Batak, hamalimun naraja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kamu adalah imamat yang rajani. Kamu adalah kerajaan imam-imam sebagai persekutuan orang percaya. Dan itulah yang dipertegas di dalam Wahyu 1 ayat 6 berbunyi sebagai berikut. Dan yang telah membuat kita, maksudnya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dia yang membuat kamu menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagaimana Tuhan Yesus melakukan itu? Itu yang dijelaskan dalam Matius 27 ayat 50 dan seterusnya. Setelah Yesus disalibkan, pada saat dia mau menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa,
Dikatakan dalam bahasa Batak, dungi tos mahosana. Maka terbelah dualah tirai bait suci dari atas ke bawah. Kita tahu tirai bait suci itu adalah membatasi ruangan tempat jemaat dan dengan yang disebut ruangan kudus, tempat para imam mempersembahkan korban bangsa itu. Bangsa itu tidak bisa masuk ke tempat yang kudus. Hanya imam yang bisa masuk ke sana untuk mempersembahkan korban mereka. Dan pada waktu Yesus mati, saat itu terbelah dua tirai yang membatasi itu dari atas sampai ke bawah. Itu untuk memaksudkan bahwa semua orang percaya telah menjadi imam. Tidak ada lagi batasan antara anggota jemaat dan yang disebut imam itu. Mungkin kita akan bertanya, bukankah pertohonan yang disebut pertohonan di HKBP itu yang menjadi imam? Benar. Tetapi mereka adalah pelayan khusus. Kalau kita katakan imam khusus yang dipilih dari imam-imam itu untuk tugas pelayanan tertentu, untuk tugas pelayanan yang khusus itu. Dan tugas mereka yang utama dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Di dalam firman ini diterjemahkan pekerjaan pelayanan, atau sebenarnya berarti tugas pelayanan, yang di dalam bahasa Batak diterjemahkan dengan jelas tohonan. Asabui akan aporsai mangudahot tohonan. Nah, supaya bisa orang-orang percaya dengan diperlengkapi oleh pelayan khusus itu melakukan tugas pelayanannya, tohonannya sebagai imam. Oleh sebab itu, semua orang percaya harus memahami apa tugas pelayanannya sebagai imam. Yang pertama dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dengan jelas dikatakan di sini menjadi imamat kudus dan untuk mempersembahkan persembahan rohani. Itu tugas yang pertama. Di dalam perjanjian lama juga, saudara-saudaraku, kita harus tahu tugas utama oleh imam adalah mempersembahkan korban bangsa itu kepada Tuhan. Namun di dalam keimaman orang percaya dalam perjanjian baru, tugas keimaman orang percaya itu mempersembahkan persembahan rohani yang disebut dalam Roma 12 ayat 1 seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 5, bertugas daripada imam itu sebagai orang percaya mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah. Dikatakan dalam Roma 12 ini, persembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah. Itulah persembahan rohani itu. Oleh sebab itu kita harus memahami bagaimana mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu yang dikatakan dalam
kelanjutan ayat 1 itu, Roma 12 ayat 2 dikatakan seperti ini. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Kembali kita deklarasikan yang berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu mempersembahkan tubuh itu dengan menerima pembaharuan hidup kita, pembaharuan rohani, pembaharuan budi kita, supaya kita benar-benar secara baru, sehingga kita bisa mengerti apa kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Sehingga mempersembahkan tubuh berarti senantiasa menyerahkan diri kita kepada Allah untuk melakukan kehendaknya, untuk melakukan yang berkenan bagi Dia. Dan tugas yang kedua disebut dalam 1 Petrus 2 ayat 9b, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu tugas semua orang percaya sebagai imam, memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah dalam Yesus Kristus, memberitakan Injil, menjadi saksi-saksi Kristus di dalam seluruh kehidupannya. Itu tugas pelayananmu yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi sebagai orang percaya, sebagai imam, lakukan itu melalui perkataan, terutama melalui kehidupannya. Harus benar-benar orang bisa melihat, oh itu agak berbeda. Kenapa? Karena dia orang percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga itu menjadi kesaksian yang utama bagi kita. Yang kedua, semua pertohonan khusus itu, pelayan khusus itu harus mengerti, harus memahami, harus menghidupi tugas pelayanannya, benar-benar menghidupi tohonannya. Yang kita sebut di dalam gereja kita sintua, evangelis, diakonis, pilpro, guru huria, dan pendeta. Baca, ulangi, baca itu yang di agenda penahbisan itu. Itu yang harus dilakukan. Dan terutama saudara-saudaraku pendeta, pernah dulu di Sinode Gudang dibicarakan, apa tidak baik Paulus, Sekretaris Jenderal dan Preses masih itu waktu itu yang ada, punya jabatan, punya pakaian jabatan supaya terus orang kenal. Waktu itu Paulus sudah mau memutuskan akan membentuk tim untuk membentuk pakaian jabatan, paling tidak untuk Paulus dan Sekretaris Jenderal. Pada saat beliau telah memegang palu, saya kemudian tunjuk tangan. Ini sudah mau diputuskan. Saya bilang, selama 3 jam kita berbicara mengenai ini, saya tidak berbicara. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Paulus mengatakan, silakan. Maaf Opung, apakah Opung telah meneliti kenapa tidak ada pakaian jabatan di HKIP? Beliau mengatakan memang belum pernah kita teliti, tapi baik kita rasa, kita pikir, kita lakukan itu. Saya bilang menurut pemahaman saya Opung, karena saya bertanya kepada pendeta-pendeta yang tua, saya pelajari. Di gereja HKIP tidak ada pakaian jabatan. Karena apapun jabatan pendeta,
apapun jabatannya, Eporus atau apapun, tohonannya itulah yang dia lakukan. Melakukan tohonannya melalui jabatan keeporusan, melalui tohonannya melakukan jabatan sekretaris jenderal, melalui tohonannya melakukan jabatan sebagai preses, sebagai pendeta dan semuanya. Itu sebabnya bagi pendeta HKIP cukup baju tohonan itu. Karena itu yang harus dilakukan. Itu yang harus dilakukan, setia terhadap tugas pelayanannya. Dan dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 5b, tunaikan tugas pelayananmu. Tunai, harus tunai. Tidak bisa melakukan tugas pelayanan dengan sistem kredit. Pendeta itu ada 7 tugas pelayanannya. Tidak bisa hanya 1, 2, harus tunai. Guru Huria itu ada 5. Bilflow ada 5. Sintu ada 7. Harus tunai. Tidak bisa kredit. Dan jangan lupa, tohonan itu adalah sampai mati. Dan kita semua orang percaya, baik imam am, baik imam khusus, kita harus mengingat apa yang dikatakan Lukas 17 ayat 10. Ini langsung dari Tuhan Yesus. Dia katakan begini, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan, apa yang patut kami lakukan. Sudah semua kamu lakukan apa yang dikatakannya. Seperti yang saya katakan tadi, pendeta, ke-7 tohonan itu sudah semua tunai dilakukan. Demikian juga tohonan-tohonan yang lain sudah tunai dilakukan. Demikian juga tohonanmu sebagai orang percaya, sebagai imam sudah tunai dilakukan. Semua yang dikatakan sudah dilakukan. Katakanlah kamu masih hamba yang tidak berguna. Apalagi saudara-saudaraku, hanya sedikit yang kamu lakukan. Apalagi tidak ada yang kamu lakukan. Apalagi menyelebengkan tohonannya. Hamba yang apa itu, saudara-saudara? Dan supaya kita bisa melayani sebagai hamba Allah, kita harus mengerti tujuan pelayanan kita itu. Tujuan tugas pelayanan kita itu pertama adalah pembangunan jemaat Allah. Itu yang selalu dikatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dan ayat 5. Pembangunan gereja. Itu mencakup pembangunan setiap pribadi orang. Setiap pribadi orang percaya itu harus bisa mencapai Ibrani 5 ayat 14. Mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Seperti apa yang kita katakan tadi, mempersembahkan tubuh itu. Nah, harus bisa mencapai Galatia 2 ayat 20. Walaupun aku hidup di dalam daging, bukan lagi aku yang hidup di dalam aku, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Yang kedua adalah pembangunan gereja. Di dunia ini sekarang saudara-saudara berlomba melayani gereja sebagai organisasi dunia dengan mempelajari manajemen modern dan yang lain-lain itu. Akhirnya mereka lupa bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Memang gereja harus dilayani sebagai organisasi dunia, tapi yang terutama harus dilayani sebagai tubuh Kristus. Supaya peran Roh Kudus harus nyata di sana. Peran Roh Kudus melalui aturan-peraturan, peran Roh Kudus melalui konfesi, peran Roh Kudus melalui setiap hambanya. Kalaupun umpamanya gereja berkembang secara organisasi dunia, gak ada artinya kalau tidak bertumbuh dia sebagai tubuh Kristus. Itu sebabnya selalu saya katakan, apapun yang kau lakukan di tengah-tengah gereja, ingat, gereja itu adalah tubuh Kristus.
Bagaimana kau mau melakukan sinode gudang? Ingat, gereja itu adalah tubuh Kristus. Harus takut kepada Yesus Kristus, kepala gereja itu, dasar gereja itu, batu penjuru gereja itu, yang memiliki gereja itu. Yang kedua, saudara-saudaraku, supaya bisa kita melayani sebagai hamba Allah, dikatakan hidupilah hidup Tuhan Yesus itu. Karena dialah hamba Allah yang benar-benar melayani sesuai dengan kehendak Allah. Hidupi hidup Yesus. Apa itu hidup Yesus itu? Pertama, kita perlu mencatat dari firman ini ada 3 ucapan Yesus. Pertama, Tuhan Yesus mengatakan, memang kamu harus meminum cawan yang harus aku minum. Apa itu cawan? Tuhan Yesus pada saat berdua di Getsemani, pada ketiga kali dia berdua, dia katakan, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Penyerahan diri sepenuhnya untuk meminum cawan itu. Apa itu cawan? Itu adalah penderitaan. Itu adalah berarti penderitaan. Yang mencakup penderitaan Yesus Kristus untuk memikul salib itu. Dari sejak dia ditangkap di Getsemani, sampai semua pukulan orang, hinaan orang, itu semua cawan. Dan kemudian itu dilanjutkan dengan salib itu. Itulah cawan yang harus diminum Yesus Kristus. Dan akhirnya sampai kepada kematiannya. Itulah cawan itu. Apakah dengan menghidupi kehidupan Yesus, maka kita harus juga mengalami hal seperti itu? Kita harus juga ikut disalibkan. Kita harus sama-sama mati di kayu salib. Oh bukan. Tapi dengan iman, penyerahan diri kepada Allah, penyerahan diri kepada Yesus Kristus itu. Dengan iman, kita jadi ikut di dalam penderitaan dan kematiannya. Karena justru dari penderitaan dan kematian karena dosa itulah kita dibebaskan. Tetapi itu juga berarti kita harus mau meminum cawan yang diminum Yesus Kristus itu. Kita harus mau menderita untuk mempertahankan iman kita, untuk mempertahankan firman Allah. Dan senantiasa giat untuk memberitakannya. Dan juga itu berarti kita harus mau menyalibkan semua dosa dan kejahatan yang ada di dalam diri kita. Supaya kita menjadi manusia baru. Yang kedua, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Apa itu baptisan yang harus dia terima? Itu jelas. Pada waktu Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan, Allah juga mengesahkan baptisan itu melalui baptisan Roh Kudus. Roh Kudus hinggap kepada Yesus Kristus. Dan juga mengesahkan baptisan itu melalui pengumuman surgawi yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu adalah maklumat pengesahan Tuhan Yesus sebagai Mesias juru selamat dan membawa kerajaan Allah. Dan itulah yang akan kita terima. Dan yang mungkin sudah kita terima melalui baptisan itu. Kita dibaptiskan kepada Yesus Kristus, dibaptiskan kepada keselamatan itu, dibaptiskan menjadi anggota kerajaan Allah. Oleh sebab itu kita harus benar-benar menghidupi baptisan itu dengan menghidupi keselamatan yang diberikan kepada kita dan hidup sebagai anggota kerajaan Allah. Dan yang ketiga dikatakan di dalam ayat 45 berbunyi sebagai berikut. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus itu datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberi dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Ini penyerahan diri Tuhan Yesus, dan inilah hidup Tuhan Yesus. Walaupun Yesus itu adalah Allah, tapi dia mau datang ke dunia ini menjadi manusia, menjadi hamba untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Dia rela menjadi korban pengampunan dosa. Itulah hidup Yesus. Itulah yang harus kita hidupi. Cawan yang diminumnya, baptisan yang diterimanya, hidupnya yang benar-benar berserah diri untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Dengan mengenal Yesus yang seperti itulah, dengan menghidupi hidup yang seperti itulah, bisa kita menjadi hamba Allah yang benar, hamba Allah yang melayani. Dengan demikian kita benar-benar memahami apa yang dilakukan Tuhan Yesus, sehingga kita tahu memohon kepada Dia apa yang harus kita butuhkan. Karena Yohanes dan Yakobus dan semua murid-murid itu, mereka sebenarnya tidak mengenal Yesus. Karena mereka menginginkan Yesus itu Mesias yang akan membentuk Israel Raya, mengusir penjajah Romawi. Makanya mereka meminta satu di kiri, satu di kanan. Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak tahu. Kalau kita tidak tahu bahwa kita hidup dalam cawan, dalam baptisan Yesus itu, dalam pola hidup Yesus melayani, maka kita akan tidak tahu meminta apapun dari Tuhan. Dan kita sering tidak mengetahui apa yang kita minta. Mengapa? Karena kita selalu meminta apa yang kita inginkan. Padahal kita sebenarnya harus meminta apa yang kita butuhkan. Yang kedua, dengan hidup dalam menghidupi kehidupan Yesus, kita akan bisa hidup. Dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan Yesus yang terdapat juga, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Dikatakan dalam bahasa perrohaun nih Tuhan Yesus. Dan itu sebenarnya terjemahan yang paling tepat. Apa itu? Yaitu kerendahan hati. Walaupun dia adalah Allah, tapi dia dalam kerendahan hatinya mau menghampakan diri, mengambil rupa manusia, mengambil rupa hamba, memberi tebusan bagi banyak orang, supaya dia bisa melayani. Dan dengan kehidupan yang seperti itulah saudara-saudaraku, dengan menghidupi kehidupan Yesus Kristus itu, kita bisa menjadi hamba Allah yang benar. Tidak lagi selalu memohon atau mencari yang lebih besar, apalagi yang lebih terbesar, seperti murid-murid ini yang tidak bisa menghidupi kehidupan Yesus. Dan jangan lupa saudara-saudara, kalau seperti itu hidup kita, kita melayani untuk lebih besar, untuk yang terbesar, maka buahnya adalah pertama, itu akan menumbuhkan egoisme yang sangat tinggi. Sehingga kita hanya memperhatikan kepentingan kita. Kita melayani untuk kepentingan kita. Kita tidak pernah memikirkan kepentingan orang. Kita tidak pernah memikirkan kepentingan yang kita layani. Dan itu akan membawa kita, saudara-saudaraku, kepada jiwa lintah. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 32 ayat 15. Ada dua anak lintah untukku. Dua saja anak lintah. Tidak pernah lagi memikirkan bahkan saudara kandungnya. Tidak pernah. Karena selalu ingin lebih besar.
jiwa lintah itu akan tetap. Seperti Yohanes Yakobus tidak peduli saudara-saudaranya. Yang kedua, saudara-saudaraku, menjadi yang lebih besar dan yang terbesar itu akan membawa kita tidak peduli kepada kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, kamu tidak mengerti apa yang kamu minta. Mereka tidak mengerti kehendak Yesus. Dan akhirnya kita tidak akan peduli kehendak Tuhan itu. Yang kita pedulikan adalah kehendak kita. Kita tidak mungkin seperti Yesus Kristus, jadilah kehendakmu Bapa. Seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu. Hanya kehendak kita. Yang ketiga, saudara-saudaraku, sikap yang seperti itu tidak menghidupi hidup Yesus, menjadikan kita menyombongkan kebesaran kita. Sehingga kita seperti pemerintah-pemerintah dunia ini, memerintah dengan tangan besi. Sehingga kita membuat tugas pelayanan itu menjadi kekuasaan, menjadi power. Memerintah dengan semau gue. Dan sikap yang seperti itu akan menghancurkan gereja, akan menghancurkan anggota jemaat, akan menghancurkan sesama kita. Dan yang keempat, saudara-saudaraku, sikap yang seperti itu, buah dari tidak menghidupi kehidupan Yesus, akan menghancurkan persaudaraan kita. Coba bayangkan saudara-saudaraku, 3 tahun mereka bersama dalam rangkulan Tuhan Yesus Kristus, siang, pagi, siang, sore, malam. Tapi hanya karena keinginan supaya lebih besar, karena tidak mengenal Yesus, persaudaraan mereka itu hancur. Yohanes dan Yakobus tidak memperdulikan saudara-saudaranya. Dan yang 10 orang itu marah. Hancur persaudaraan mereka. Dan akan begitu dalam hidup kita ini. Menghancurkan persaudaraan kita. Baik di tengah-tengah keluarga. Baik di tengah-tengah gereja. Baik di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Hancur persaudaraan sesama anggota tubuh Kristus. Hancur persaudaraan sesama pertohonan. Bahkan tidak bisa bertemu dalam damai. Bahkan tidak ingin lagi ada pertemuan, ada rapat, ada apapun. Hancur persaudaraan itu. Dan yang ketiga, saudaraku, dengan menghidupi hidup Yesus, kita akan melayani dengan pelayanan yang benar. Tidak ada lagi yang hanya ingin dilayani. Anggota jemaat pun tidak hanya ingin dilayani, tapi selalu ingin untuk melayani. Tidak ada lagi yang melayani untuk kepentingan diri sendiri. Tidak ada lagi untuk melayani untuk uang. Benar-benar melayani anggota jemaat, sama-sama melayani. Sehingga semua kita bertumbuh sebagai anak Tuhan. Dan yang keempat, saudara-saudaraku, dengan menghidupi kehidupan Yesus Kristus itu, kita akan mewarisi kemuliaan kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana yang dikatakan kepada Yohanes dan Yakobus, dikatakan Tuhan Yesus, itu telah tersedia bagi orang, siapa yang disediakan? Bagi orang yang benar-benar menghidupi kehidupan Yesus, yang benar-benar menghidupi keselamatan itu. Dan di sanalah kebahagiaan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, kita harus tanya kepada diri kita masing-masing. Apakah dirimu? Apakah diriku adalah hamba Allah yang benar? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang begitu indah, yang mengajar kami
untuk benar-benar mengenal Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sehingga dalam pengenalan itu kami bisa berserah diri menjadi hamba-Mu yang benar untuk melakukan tugas pelayanan kami dalam setiap kehidupan kami. Semua orang percaya melakukan tugasnya sebagai imam. Semua pertohonan khusus juga melakukan tugasnya sebagai hamba yang setia bagi-Mu. Supaya benar-benar hidup kami semua perorangan bertumbuh sebagai anak-anak Allah. Supaya jemaat-Mu benar-benar bertumbuh sebagai tubuh Kristus. Bapa, kami serahkan gereja-Mu HKBP supaya Engkau Tuhan senantiasa bekerja. Jangan biarkan gereja-Mu ini kembali ribut Tuhan. Oleh sebab itu bekerjalah dalam diri semua hamba-Mu, baik pertohonan, baik semua orang percaya, maupun yang memegang jabatan pelayanan tertentu, supaya semua menjadi hamba yang setia bagi-Mu dan yang selalu mengedepankan kehendak-Mu, yang mau membelakangkan kehendak mereka, supaya gereja-Mu bisa hidup dan bertumbuh sebagai tubuh Kristus. Bapa, selamatkanlah juga bangsa kami ini. Selamatkan dari pandemi virus corona ini dan pulihkan Tuhan, supaya bisa bangsa kami ini hidup dalam damai dan bertumbuh sebagai bangsa yang senantiasa Engkau lindungi. Bapa, hanya kasih-Mu dalam Yesus Kristus yang kami andalkan dalam hidup kami dan juga dalam doa kami. Dengarkan kami Bapa. Amin.